akan memberikan materi matematika lewat video pembelajaran yang tentunya ya pasti mudah dipahami dan mudah dimengerti. Sepenting disimak dengan seksama. Oke anak-anak, oleh karena itu simak terus video pembelajaran dari saya. Nah, jangan lupa like dan subscribe ya, serta beri komentar. Saya doakan yang beri komentar dan meng-like gitu ya, dan serta men-subscribe ya. Saya doakan menjadi orang yang kaya dan barokah gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, sekarang materinya tentang statistika. Nah, perlu diketahui statistika ini adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari cara mendapatkan data, kemudian mengolah data, menganalisis data sampai penarikan kesimpulan. Nah, data itu jangan diasumsikan seperti data seluler itu dia ya, apa ya, data internet gitu ya, jangan seperti itu tidak sama ya. Data di sini adalah data tentang informasi. Nah, bisa berupa nilai, bisa berupa berat badan, bisa berupa tinggi badan, bisa berupa apa juga ya, macam-macam lah, ukuran sepatu, ukuran apa, dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah data. Bisa tentang jumlah penduduk, bisa tentang jumlah siswa, bisa tentang pendapatan penduduk, dan lain sebagainya. Nah, jadi berpikirlah data adalah sebuah informasi. Nah, informasi itu bisa diolah, bisa disajikan, dan nantinya akan ditarik suatu kesimpulan dari informasi tersebut. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita awali tentang penyajian data atau sebuah informasi. Sekelompok data atau informasi itu dapat disajikan dalam bentuk bermacam-macam. Nah, diantaranya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram batang, bisa dalam bentuk diagram garis, dan bisa dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, untuk bentuknya dan cara penyampaiannya, cara penyajiannya atau cara penggarapannya begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti video berikut ini. Kita lanjut gitu ya. Contoh, saya ambil data dari hasil ulangan matematika 40 anak adalah sebagai berikut. Nah, ini ada yang dapat nilai 4, 8, 6, 5, 6 dan seterusnya. Ini kalau di total ada 40. Nah, dari 40 nilai ini atau data ini minta disajikan dalam bentuk bermacam-macam. Nah, bisa dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Oke, nah kita awali data ini kita sampaikan, kita sajikan dalam bentuk tabel. Bagaimana suatu data dinyatakan dalam bentuk tabel? Nah, oh iya, perlu diketahui anak-anak ya, karena ini adalah materi kelas 6 masih dasar, maka tabel yang digunakan adalah tabel distribusi data tunggal, bukan data berkelompok. Nanti kalau zaman sudah SMA akan diajari pembuatan tabel distribusi data berkelompok. Kemudian penyajiannya ini masih terbatas, hanya sebatas diagram lingkaran saja. Nah, untuk nanti pada saat SMA atau SMP, teman akan diajari penyajian data dalam bentuk piktogram, ada dalam bentuk histogram, ada dalam bentuk poligon, ada ogive positif, ogive negatif, dan lain sebagainya. Nah, untuk tingkat dasar atau kelas 5 ini masih dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk yang lain belum waktunya gitu ya. Nanti akan indah pada waktunya sendiri. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara menyajikan dalam bentuk tabel? Nah, satu, ini dalam bentuk tabel. Nah, ya adik-adik hanya membuat tabel seperti ini gitu ya. Ini kolom nilai. Nah, kalau nilai ya nilai, kalau berat badan ya berat badan, kalau tinggi badan tinggi badan, penghasilan sesuai dengan soalnya. Kemudian ini adalah frekuensi. Nah, frekuensi itu pada banyaknya bro ya, banyaknya. Oke,
Sekarang kita mulai dari nilai yang paling rendah. Ada nilai berapa? Yang paling rendah adalah nilai 4. Kita hitung nilai 4 ada berapa. Jangan lupa sambil menghitung sambil dilingkari gitu ya, biar tidak ada yang kelewatan gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, ada enggak nilai 4 lain? Oh, tidak ada. Berarti nilai 4 ada 4 anak. Ini artinya yang dapat nilai 4 ada 4 anak. Nah, kemudian yang dapat nilai 5. Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Ada lain enggak? Ya ada yang lain. Oh, yang dapat nilai 5 juga ada 5 anak. Nah, kok sama Pak? Wah, kebetulan ini bro. Kebetulan kok yang dapat nilai 5 ada 5 anak. Berarti nanti yang dapat nilai 6 ada 6 anak. Wow, ya belum tentu sih bro. Ini hanya suatu kebetulan saja. Yang dapat nilai 5 ada 5 anak. Sekarang yang dapat nilai 6 ada berapa anak? Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang dapat nilai 6 ada 9 anak. Kemudian yang dapat nilai 7 ada berapa anak? Nah, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang dapat nilai 7 ada 8 anak. Yang dapat nilai 9 ada berapa anak? Kita hitung 9. Wih, kok 9 dulu 8 sih bro? Mari 7 8 sih ya. Cukup kabeh 8. 1, 2, 3, 4. Ikat mang guru ngadep kamera. 5, 6, 7, 8. Oh, yang dapatnya 8 lumayan banyak ya, 8 anak juga. Yang dapat nilai 9. Yang dapat nilai 9 ada berapa anak? Yang dapat nilai 9. 1, 2, 3, 4. Nah, mana lagi ya? 4 anak. Nah, yang terakhir yang dapat nilai 10 ada berapa anak? 1, 2. Yang dapat nilai 10 ada 2 anak saja. Nah, 2 anak. Nah, oke. Inilah tabel distribusi frekuensi data tunggal yang terbentuk. Nah, jumlah frekuensi ini harus sesuai dengan jumlah banyak nilai ini ya. Jumlah frekuensi ini harus sesuai dengan banyak anak yang mengikuti ujian tersebut. Nah, kita total nanti kalau ada 40 berarti sudah benar. Kalau lebih dari 40 atau kurang dari 40 berarti ada yang keliru. Oke, 4 tambah 5, 9 tambah 9, 18 tambah 8. Ayo 18 tambah 8, 26, 26 tambah 8, 34, 34 tambah 4, 38 tambah 2, 40. Oke, sip, benar gitu ya. Nah, berarti pembuatan tabel ini sudah benar. Inilah anak-anak data yang disajikan dalam bentuk tabel. Bisa dimengerti ya? Oke, sekarang kita lanjut bagaimana data itu kalau disajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, kita ikuti. Ini saya hapus gitu ya. Saya hapus karena papannya tidak aman, tidak muat gitu ya. Wah, tidak muat. Kita hapus. Untuk membuat diagram batang, terlebih dahulu kita buat koordinat. Nah, seperti ini anak. Nah, seperti ini anak. Nah, yang mendatar ini tentang banyak anak atau apa nilai, bukan banyak anak, maaf. Ini tentang nilai. Kemudian yang menjulang ke atas ini adalah frekuensi atau banyak anak. Di situ nanti frekuensinya sampai berapa ini ya? Kalau kita lihat di diagram tabel ini frekuensinya sampai 9. Nah, berarti kita loncati dua-dua saja itu ya. Ini 2, 4, kemudian ini 6, 6,
Sekarang nilai 4. Nah, nilai 4 ada 4 anak. Nanti nilai 4 di sini. Nilai 4 ada 4 anak. Nanti enggak ini ya. Jadi ya buat batang. Nah, dikakoi, dikotai gitu ya. Nah ini ya. Nah, ini. Kemudian nilai berapa lanjut? Nilai 5. Nah, nilai 5 di sini. Nilai 5 ada di situ 5 anak. Nah, 5 berarti sini 5 anak. Gitu ya. Nah, ini ya. Kemudian nilai 6. Nah, nilai 6 ada 9 anak. Nah, nilai 6 di sini. 6 ada 9 anak. 9 berarti wah, di tengah-tengah di antara 10 sama 8 gitu ya. Nah, ini. Nah, 6. Nilai 7 ada 8 anak. Di tabel itu nilai 7 ada 8 anak. Berarti ini 7, 8 anak. Ini ya. Nah, ini. Kemudian nilai 8 ada 8 anak juga. Nilai 8 juga ada 8 anak. Sama dengan nilai 7. Nah, kemudian nilai 9 ada 4 anak. Nah, nilai 9 4 anak. Nah, panjang ini ya. Kemudian ini nilai 10. Nilai 10 ada 2 anak. Nilai 10 ada 2 anak. Wes, jadilah anak-anak, inilah tabel penyajian data dalam bentuk diagram batang. Ingat, yang mendatar ini adalah nilai, yang tegak ini adalah frekuensinya. Oke. Nah sekarang bagaimana tabel ini, bagaimana kalau data ini disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah ini caranya diagram garis. Oh iya, ini terima kasih nama ini ya. Ini diagram batang. Nah, diagram batang. Dari diagram batang ini, walaupun tanpa melihat ini, maka sampean sudah bisa membaca. Oh yang dapat nilai 6 ada berapa anak? Oh diurut, wih ada 9 anak. Yang dapat nilai 8 ada berapa anak? Tarik ke atas, tarik ke samping, oh 8 anak. Yang dapat nilai 9 ada berapa anak? Ada 4 anak gitu ya. Bisa ya membaca tabel, membaca diagram. Nah sekarang diagram garis. Nah caranya sami ugi sami rawon, pakai diagram apa? Kayak diagram batang gitu ya. Nah, ini adalah frekuensinya yang menjulang ke atas ini. Ini nilainya. Nah, nilainya. Kemudian frekuensinya kita lengkapi dua-dua saja. Ini 4. Kemudian ini 6. Ini 8. Ini 10. Ini ya. Kemudian nilainya ada nilai 4, ada nilai 5, ada nilai 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Yang dapat nilai 4 ada 4 anak. Ini berarti 4 luruskan dengan 4 anak ini. Bisa kan ya? Yang dapat nilai 5 ada 5 anak. Ini di antara 4 sampai 6. Yang dapat nilai 5 ada 5 anak. Yang dapat nilai 6
ada 9 anak. Yang dapat nilai 6 ada 9 anak. Nah, diurut-urut gitu ya. Yang dapat nilai 7 ada 8 anak. Nah, ini. Nah, ini. Yang dapat nilai 8 ada 8 anak juga. Yang dapat nilai 9 ada 4 anak. Nah, ini. Yang dapat nilai 10 ada 2 anak. Lalu kita hubungkan dengan garis lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Jadilah diagram garis, diagram batang, tabel distribusi frekuensi. Oke anak-anak, nah inilah cara menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang dan diagram garis, gitu ya. Nah, diharapkan dari tabel ini bisa membaca data tersebut. Misalkan yang dapat nilai 7 ada berapa anak? Oh, kita tarik ke atas, lalu sampai ke 8 anak. Ini yang ke atas ini tentang banyaknya anak, ini adalah nilainya, gitu ya. Oke, tetap semangat dalam belajar ya. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di video pelajaran yang mudah dan pasti bisa dimengerti. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.